Pemilu 2024 menjadi salah satu peristiwa politik yang menarik perhatian masyarakat Indonesia maupun internasional. Di balik hiruk-pikuk kampanye, branding calon presiden atau wakil presiden menjadi strategi penting untuk membentuk persepsi di benak miliknya masing-masing. Tapi, bagaimana proses ini diterima oleh masyarakat dari paling atas sampai paling bawah? Dan sejauh mana budaya politik Indonesia merefleksikan kondisi sosial budaya dan ekonomi di Asia Tenggara? Nah, di video kali ini kita akan membahas budaya politik Indonesia dalam Pemilu 2024, persepsi masyarakat, dan potensi penguatan identitas nasional di Asia Tenggara. Saya sudah mewawancarai 6 responden yang terdiri dari 3 akademisi dan 3 masyarakat umum, dengan keseluruhan responden berjenis kelamin perempuan. Kira-kira bagaimana ya kesimpulan mereka terhadap Pemilu 2024? Branding politik menjadi strategi kunci dalam mempengaruhi opini publik. Setiap calon pasangan presiden dan wakil presiden berusaha membangun imaji yang kuat. Penampilan, slogan, hingga program kerja yang dirancang untuk menarik perhatian pemilih dari berbagai latar belakang. Masyarakat yang diwawancarai dalam penelitian ini menunjukkan persepsi yang beragam juga. Sebagian besar melihat paslon lebih fokus pada aspek personal, dan sebagian lagi terfokus pada substansi program kerja. Ya, mereka sih keren di sosial media, tapi nggak yakin programnya benar-benar buat rakyat, atau lebih banyak pencitraannya aja. Budaya politik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari postur sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakatnya. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar dan ekonomi yang terus berkembang serta memiliki kesamaan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Seperti negara tetangga, Indonesia memiliki warisan politik otoriter yang masih meninggalkan jejak dalam perilaku politik kontemporernya, termasuk kecenderungan patronase politik, politik identitas, dan sentimen populisme yang seringkali mewarnai kampanye pemilu. Selain itu, masyarakat Indonesia seperti di Thailand dan Filipina memperlihatkan budaya politik yang cenderung hierarkis, di mana loyalitas terhadap figur otoritas seringkali lebih dominan daripada loyalitas terhadap sistem atau ideologi. Namun, di tengah-tengah perkembangan ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas demokrasi masih sangat amat rendah. Data terbaru menunjukkan bahwa 52% masyarakat Indonesia merasa suara mereka tidak berpengaruh dalam proses demokrasi. Sebuah fenomena yang juga ditemukan di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan juga Myanmar, di mana sentimen ketidakpuasan terhadap sistem politik seringkali muncul akibat kekhawatiran akan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Ini mencerminkan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi yang kerap menjadi tantangan bersama, meskipun negara-negara ini telah berbagi kesamaan dalam menghadapi tantangan transisi, demokrasi, dan pembangunan politik. Gimana ya? Saya sih merasa saya nggak terlalu penting. Toh yang menang biasanya udah dari atas. Walaupun ada tantangan dalam demokrasi, persepsi masyarakat ini berpotensi loh memainkan peran dalam menguatkan identitas tertentu ataupun Indonesia bahkan di kancah internasional terutama Asia Tenggara. Kesamaan dalam hal postur sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah ini seperti meningkatnya populasi kelas menengah dan perubahan dinamika politik membuka peluang bagi Indonesia untuk memimpin wacana politik di level regional. Namun, tantangan kepercayaan ini juga berpengaruh terhadap proses demokrasi dan juga perlu diperbaiki. Hal ini penting agar Indonesia dapat tampil sebagai negara yang demokratis dan kuat di mata dunia. Pada akhirnya, pemilu tahun ini bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi juga tentang bagaimana budaya politik, persepsi masyarakat, dan potensi Indonesia untuk memperkuat posisinya di Asia Tenggara menjadi lebih besar. Seiring dengan perjalanan demokrasi ini, Indonesia terus belajar, beradaptasi, dan bergerak menuju masa depan yang lebih kuat. Sekian dulu ya pemaparan tentang kesimpulan hasil wawancara mengenai demokrasi di Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!